Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku kelas 5 pada kesempatan hari ini? Sehat nggih? Ya. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah karena kita masih diberi kesempatan. Kita masih diberi waktu, kesempatan untuk belajar meskipun secara daring, meskipun hanya melewat video, meskipun hanya lewat grup WA, ya, itu patut disyukuri. Karena apa? Karena nikmat yang kita dapat jika kita bersyukur itu akan ditambah oleh Allah. Tapi kalau kita tidak bersyukur, itu sebanyak apapun nikmatnya, itu nanti pasti akan mendatangkan suatu masalah. Contohnya seperti di luar sana orang-orang yang korupsi, ya. Orang-orang korupsi itu uangnya banyak, akeh. Ya, sebenarnya tanpa korupsi uangnya juga sudah banyak. Tapi karena kurang bersyukur, tidak bersyukur, akhirnya Allah turunkan sesuatu yang merugikan mereka. Wah, kok duitku kurang, wah perlu duit, oke, jadi uangnya tidak berkah karena kurang bersyukur, terus rakus nyari uang dengan cara yang tidak benar, ya, seperti itu. Jadi sekecil apapun nikmatnya itu wajib kita syukuri, ya. Oh, bisa sekolah, ya, itu kita syukuri dengan cara apa? Mengikuti dan melaksanakan sebaik-baiknya, semaksimalnya, dengan cara bersyukur seperti itu, ya. Bersyukur, tapi tugas tidak pernah dikerjakan, nah itu namanya menyia-nyiakan. Itu bukan bersyukur, ya. Nah, itu artinya tidak bersyukur kalau menyia-nyiakan seperti itu. Tugas pelajaran tidak dikerjakan, video tidak diperhatikan, nah itu tidak bersyukur. Nanti akan Allah turunkan sesuatu yang merugikan. Misal nilainya tidak jadi baik, nah itu salah satunya. Terus nanti apa? Nanti tidak berkah, nah, seperti itu. Pamite belajar lewat grup WA, ya, tapi videonya tidak disimak, tugas tidak dikerjakan, nah itu nanti mengarahnya ke berbohong. Nah, nanti malah dapat dosa. Sudah tidak berkah, dapat dosa. Nah, itu nanti jadinya jelek. Oke, seperti itu, ya. Terus Ustadz ingatkan lagi, karena sudah kelas 5, tidak capek-capeknya Ustadz mengingatkan tentang sholat tetap dijaga, ya. Sholat tetap dijaga, jangan sampai bolong, kalau bisa berjamaah, ya. Bagi yang masjidnya dibuka, boleh sholat berjamaah di situ, silakan, ya. Manfaatkan kesempatan sebaik-baiknya, karena ada di daerah lain itu masjidnya tidak boleh dipakai. Karena apa? Di daerah situ ada wabah. Jadi sholatnya di rumah masing-masing. Jadi itu juga nikmat. Masjid dibuka itu juga nikmat. Jadi harus dimaksimalkan. Masjid dipakai ke masjid, ya. Bagi yang masjidnya bisa dipakai. Nah, kalau masjidnya tidak bisa dipakai, ya sholat semaksimalnya berjamaah, ya. Seperti itu. Jangan sampai bolong. Sudah kelas 5 sholatnya kok bolong. Wah, itu piye, ya. Nauzubillah, ya. Jangan. Ya, kalau masih kelas 1 belum bisa berpikir dengan baik, sholatnya bolong, wajar, masih anak-anak, ya. Kalau kelas 5 itu sebenarnya sudah bukan anak-anak, sudah masuk balik dewasa, ya. Jadi sudah tahu yang baik dan yang buruk, ya. Untuk yang ketiga, pesan Ustadz itu tetap berbakti kepada orang tua, ya. Banyak jalannya. Kalau sudah kelas 5, ya semisal membantu orang tua di rumah pekerjaannya, ambil salah satu tanggung jawab, apa, cuci piring, nyapu, ya seperti itulah, ya. Terus menaati kedua orang tua. Kalau orang tua mengingatkan
Kalau keluar pakai masker, ya itu ya harus, ya karena orang tua itu lebih banyak pengalamannya daripada kita. Ya, karena itu mereka orang tua hidup lebih lama ya, jadi punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh anak-anaknya, pengalaman. Ya. Dan tidak boleh kita membentak kedua orang tua. Kelas 5 kok berani dengan orang tua, murid SDIT Mutiara Insani sih satu. Itu kalau Ustadz nilai fikih itu ya, bukan remedi ya, minus itu ya nilai fikihnya, karena tidak berani sama orang tua. Orang tua itu tidak mungkin menyuruh ke hal yang jelek ya. Kowe ambil mangga punya tetangga kan tidak mungkin, pasti nyuruhnya yang bagus-bagus ya. Lho kowe anu rono metu omah ra nganggo jilbab kelas 5 ya kan tidak mungkin, mesti nyuruhnya orang tua yang baik-baik. Sudah kelas 5 nek yang perempuan ya nek metu-metu mbok yo nganggo kudung ya, itu seperti itu. Jadi wajib hukumnya patuh kepada dua orang tua, karena orang tua itu hampir tidak mungkin menyuruh ke yang jelek-jelek ya. Itu ya setidaknya itu nilai plus siswa SDIT Mutiara Insani. Sama-sama nilainya bagus. Siswa SDIT Mutiara Insani nilainya 8. Siswa di luar nilainya 8,5. Tapi siswa SDIT Mutiara Insani punya nilai plus apa? Dengan orang tua berbakti, sholatnya bagus, tidak pernah bolong-bolong, tepat waktu berjamaah. Wah itu otomatis ya lebih bagus yang mana? Ya siswa SDIT Mutiara Insani ya. Meskipun nilainya kacak 0,5 lebih tinggi yang di luar misalnya, tapi di mata Allah insya Allah lebih mulia yang ada nilai plusnya itu tadi, nilai plus dalam hal agama. Ya seperti itu ya. Itu dari Ustadz. Ingat ya, itu tidak boleh sholatnya bolong-bolong. Dengan orang tua harus menghormati dan berbakti, bisa membantu pekerjaan rumah di rumah, pekerjaan rumah ya, pekerjaan orang tua di rumah diambil salah satu tanggung jawab. Ya kita akan membahas yang kemarin mengenai Wartex ya. Ya Wartex. Kita buka Microsoft Word. Kemarin kita ke Wartex, yaitu menyisipkan gambar ke dalam teks atau bacaan. Kemarin sudah ada yang menjawab dan alhamdulillah hampir semuanya benar. Ya, kemarin kayaknya Ustaz juga sudah mencoba ya. Kalau belum kita ulangi. Ini Ustaz ada teks seperti ini. Ya. Ini teks dari Ustaz seperti ini. Ini kita akan memasukkan gambar. Picture from this device ya. Picture tentang yang ada di alat ini. Device itu alat ya, alat ini. Jadi apa? Laptop. Untuk pelajaran komputer itu jika tidak paham istilah-istilah seperti ini, itu bisa memakai kamus bahasa Inggris, bisa dipakai ya. Nah, ini Ustadz coba dulu sedikit. Nah, misal ini Ustadz ada gambar kura-kura, tapi di folder makanan ya. Nah, ini kura-kura masuk. Oke, kita akan coba. Kemarin kita coba macam-macam ya, ada inline with text, square type behind text, in front of the text, top and bottom, dan terakhir throw. Oke, bisa lewat sini, klik kanan warp text, bisa lewat format ya, kemarin sudah. Jika inline with text, ini yang sudah benar alhamdulillah, tapi ini Ustadz menjelaskan lagi untuk yang jawabannya masih kurang, bahkan ada yang masih salah ya. Tuh. Inline with
with text itu artinya apa? Dia menjadi satu baris baru, ya. Dia satu baris baru. Jadi misal begini, maka baris yang lain di atas dan di bawahnya, meskipun dia ukurannya kecil. Nah, tapi ini Ustadz, lah begini, dia menjadi seperti huruf, ya. Jadi nek dia muat di sini, ya dia di sini seperti ini. Nek dia besar, dia akan menggeser begini. Jadi ini kelihatan ya, jaraknya ini loh. Nah, jaraknya ini kelihatan. Soalnya dia memakan baris di sini, jadi atas bawahnya ini menjadi satu dengan teks, satu baris dengan teks, inline with text, masuk ke dalam garis di dalam teks. Jadi nek dia gambarnya besar, otomatis nanti jaraknya ini juga besar. Kemudian selanjutnya square, artinya apa? Dia menjadi kotak. Misal ini Ustadz justify ya. Nah, dia akan teksnya akan menjaga jarak seperti ini untuk menjadi kotak. Nah, seperti ini. Perhatikan ya. Nah, jadi dia akan ngesuk jadi kotak. Ini satu ulang sedikit. Nah, ini square. Kalau untuk type, kita coba. Ada yang tahu bedanya? Jadi untuk type itu lebih ketat daripada square. Jadi nanti boleh dicoba kalau nanti gambarnya bentuknya bulat, karena ini Ustaz gambarnya bentuknya apa, segi empat ya. Nah, nanti seperti ini. Terus apa? Stroke. Lah ini stroke. Stroke ini nanti dia akan menyesuaikan bentuknya. Kalau dia bulat, nanti ini bentuknya bukan kotak seperti ini, tapi dia nanti bulat. Ini stroke. Untuk top and bottom dia makan tempat. Jadi kanan kirinya ini dimakan, jadi tidak bisa. Ini kiri kanan dia tidak bisa diisi teks. Misal Ustadz masukkan ini ke dalam sini, perlombaan terus gambar masuk, dia lari. Kecuali pakai inline with text. Nah, Ustadz masukkan kemana? Padahal. Jadi padahal terus gambar kura-kura terus tulisan kura-kura bisa seperti ini. Nah, padahal kura-kura terus kura-kura. Nah, tapi kalau top and bottom dia makan tempat, membelah laut, membelah lautan kan Nabi Musa ya. Ini dia membelah bacaan gambarnya. Diletakkan dimanapun itu kiri kanannya pasti kosong, dibelah. Ya begitu, ya. Jadi kiri kanannya pasti kosong. Terus selanjutnya behind the text, bahasa Inggris behind. Behind berarti belakang. Behind the scene berarti di belakang layar, berarti misal ada film behind the scene apa, berarti itu di belakang layar. Cara syutingnya itu bagaimana? Ya. Terus top and bottom tadi sudah, behind the text sudah, in front of berarti dia di depan menutupi ya. Kalau dia besar duduk di depan berarti menghalangi. Seperti itu. Enak aja. Nah, kalau di Ustadz ini ada edit PowerPoint ya, tapi kalian mungkin tidak ada. Ini Ustadz pakai trok coba. Nggak bisa. Ini ada, ini nggak usah dipakai. Ya seperti itu. Nah ini seperti ini. Nah kemarin alhamdulillah jawabannya sudah hampir benar semua, sudah Ustadz tanggapi satu-satu. Terus kemarin ya kemarin ada yang tanya bagaimana caranya membuat teks hiasan yang seperti halaman 76 ya. Itu membuat pembatas buku 6 kali 15 cm. Ini Ustadz peragakan ya, kita akan coba.
Jadi nanti misal Ustadz punya gambarnya Ustadz misal ini, Ustadz masukkan ke sini. Misal pembatas bukunya berupa gambar sate misal. Nah, ini pembatas bukunya ya, misal ya, biar semangat belajar ya. Nah, misal begini, 6 kali 15 meter, 6 kali 15 meter, 6 kali 15. Oke, Ustadz potong, crop. Ustadz potong 6. Halo, ya, salah. Nah, saya potong menjadi seperti ini ya. Coba. Terus, oke. Nah, terus, saya potong ini. Ini agak kurang nyaman, coba Ustadz agak putar ya. Kita rotasi, bisa dirotasi enggak? Nah, oke. Di gambarnya seperti ini. Terus kita beri teks, bisa dibuka halaman 78. Simple text box. Ya, kita masukkan simple text box. Ada sih insert text box. Jadi kita masukkan text box-nya ke sini. Simple text box. Nah, bagus. Terus apa? Gunakan huruf Vernada ukuran 20 bold. Kita gunakan huruf cari di home. Vernada. Apakah Ustadz punya Vernada? Nah, Vernada ada 20. Ya. Dan di bold kita tebalkan. Misalnya apa? Rajin pangkal kaya. Bukan rajin pangkal pandai ya. Nah, nanti kan seperti ini. Terus apa? Nomor 9, tempatkan teks di depan gambar. Oke, kita masukkan ke sini. Kok ini ikut lari? Nah, ini fungsi dari Webstack tadi ya, warp text. Kita taruh di belakang, behind the text. Terus ini, terus di depan. Terus, kok putih, Nah, ini pelajaran komputer kelas 3. Apa? Ini kan ada isinya putih. Jadi ini kotak, ada isinya putih. Nah, biar ini tembus, berarti isinya harus transparan, ya. Format. Isi, shape fill. Shape fill-nya kita no fill, transparan. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Terus garisnya masih kelihatan enggak? Oh, garis shape. Kok garis itu berarti ini ya. Outline. Nah, lupa Ustaz. Nah, jadi nanti jadi seperti ini. Twing. Hurufnya kurang bagus, Tat. Nah, kita ganti saja. Ada ini, ya. Word art style. Kalau di yang lama itu bentuknya kayak gini, Tat. Dan itu agak miring. Nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini. Ya, tapi karena kita sudah buat textbox, dia keluar di sini word art style. Kita tinggal pilih aja. Tapi sebelumnya diblok dulu. Nah, nanti seperti ini. Kalian tinggal pilih yang mana. Misal yang agak ngejreng misal. Biru ini bagus atau oranye. Nah, ini terus karena kurang besar dibesarkan juga bisa. Ini tutup dulu. Nah, terus karena ini dibuat memanjangnya harusnya. Nah, nanti seperti ini. Nah, ini bisa ya. Ini seperti ini terus
buka di halaman selanjutnya, beri nama. Untuk ini buatan siapa? Kita masukkan insert textbook lagi. Simple textbook. Kita taruh di sini. Sini. Nah, tinggal seperti itu saja. Kok masih putih? Ingat, shape fill harus dikosongkan, no fill. Kalau ada garis, ingat shape outline. Line, outline, garis luar harus dihilangkan. Besar nggak? Terus di bold. Terus warna diganti. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, kalian bisa coba bagi yang punya. Nah, nanti ya. Ini pembatas buku, tapi bisa juga nanti buat jadi daftar menu ya, buat yang suka masak. Nah, nanti seperti ini. Ya, untuk pertemuan kali ini Ustadz menjawab yang kemarin yang merasa masih susah, dan jika ada kesulitan materi bisa tanya ke Ustadz. Ini masih belum jelas karena materinya alhamdulillah sebenarnya sudah kalian terima semuanya, tinggal nanti ada beberapa yang memang perlu pengulangan karena ada beberapa, bukan hampir beberapa itu yang masih perlu diulang karena siswa ada yang masih belum jelas, belum paham, dan karena kita nggak punya di rumah dan seperti itu, nggak bisa praktek di rumah karena nggak punya, dan makanya ada beberapa yang Ustadz ulang ya. Seperti itu dari Ustadz. Untuk tugasnya silakan diperhatikan videonya lagi. Kalau ada sarana untuk mencoba yang membuat itu tadi batas buku, batas buku atau pembatas bisa dicoba. Jika ada kesulitan tanya ke Ustadz ya. Ustadz cukupkan sekian. Tetap semangat, tetap berbakti kepada orang tua ya. Jangan lelah untuk berbuat baik. Sholat juga dijaga. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.